Shalom anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 3. Kali ini kita memasuki pelajaran 3 dengan judul Aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Nah, di pelajaran 2 kita belajar tentang bersyukur atas turunnya hujan. Hari ini kita belajar tentang bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Materi ini terdapat di dalam buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 3. Jangan lupa untuk subscribe serta like dan share ya. Silakan anak-anak bagikan video ini kepada teman-temannya. Karena siapa tahu di luar sana ada teman-teman kalian yang tidak memiliki guru agama Kristen. Dengan kalian membagikan, mereka dapat belajar pendidikan agama. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pelajaran ini. Sebelumnya kita nyanyi terlebih dahulu, yaitu dari Terbit Matahari. Sudah. Baik anak-anak, demikian pujian kita. Kita mau bersyukur selalu kepada Tuhan dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya matahari. Anak-anak, pernahkah kamu mengamati matahari yang terbit di pagi hari? Atau ketika matahari tenggelam pada saat sore hari? Tenggelam atau terbenam. Cahaya matahari pagi dengan terang nampak dari jendela kamar kita dan mengajak kamu untuk bangun untuk beraktivitas. Wah, senang ya, apalagi ketika bangun ternyata hari cerah, kita melihat keluar lalu ada sinar matahari, rasanya ingin segera bermain lalu beraktivitas, berolahraga juga, karena dengan sinar matahari pagi tubuh kita menjadi semakin sehat. Nah, anak-anak, matahari yang Tuhan ciptakan itu, tahukah kamu pada hari keberapa Tuhan ciptakan? Ya, matahari yang Tuhan ciptakan itu adalah pada hari yang keempat, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Nah, matahari yang Tuhan ciptakan itu sangat berguna bagi manusia. Kita baca dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai 15. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Wah, luar biasa ya firman Tuhan. Jadi benda-benda penerang itu termasuk di dalamnya matahari, itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakannya dengan kuasa firman.
hanya dengan berucap saja, maka jadilah benda penerang itu. Melalui benda penerang itu, kita dapat mengetahui siang dan malam. Karena benda penerang ini akan memisahkan siang dan malam dan menjadi juga penanda waktu. Dan waktu itu adalah waktu yang tetap, baik itu untuk menunjukkan hari dan tahun. Luar biasa ya Tuhan menciptakannya. Jadi semua Tuhan ciptakan untuk keteraturan, sehingga ada siang dan malam. Dan paling utama, matahari itu untuk menerangi bumi. Nah, benda-benda penerang yang Tuhan ciptakan selain matahari ada lagi, yaitu bintang ya, dan juga benda-benda angkasa lainnya. Anak-anak, matahari itu terbit dari mana? Ya, dari sebelah timur. Dan kemudian matahari itu tenggelam di sebelah barat. Ketika matahari berada di atas kepala kita, yaitu menunjukkan hari sudah siang, menunjukkan cuaca ditunjukkan dengan cuaca yang panas sekali. Ya, jadi ketika matahari dari timur lalu semakin bergerak dan ada di tepat di atas kepala kita, maka itu siang hari. Dan biasanya panas ya kalau sudah siang, matahari memberikan sinar dan cuacanya cerah, biasanya panas sekali. Lalu ketika menjelang sore, matahari semakin ke barat, tentu udara sudah tidak sepanas waktu siang hari, dan biasanya cenderung udaranya semakin dingin, anak-anak ya. Nah, Tuhan yang menggerakkan semua itu, Tuhan yang mengatur semuanya itu. Tidak bisa itu bergerak secara sendirinya kalau bukan Tuhan yang mengaturnya. Anak-anak, kita sudah belajar bahwa negara kita memiliki dua musim. Ya, musim apa saja, yaitu musim hujan dan musim panas atau kemarau. Di pelajaran 2 kita sudah belajar tentang musim hujan. Kita bersyukur, kita tidak boleh marah. Hujan itu bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Lalu pertanyaannya, memangnya panas atau sinar matahari atau kemarau itu ada manfaatnya juga bagi manusia? Tentu ada manfaatnya, anak-anak. Semua yang Tuhan ciptakan itu, yang Tuhan berikan, ada manfaatnya. Panas matahari bermanfaat bagi manusia. Karena panas itu berasal dari sinar matahari. Nah, sinar matahari itu sangat bermanfaat. Bukan hanya bagi manusia, tapi bagi seluruh makhluk hidup. Apa saja ya manfaatnya? Nanti kita akan lihat. Mari kita baca dulu Kejadian 8 ayat 22. Dikatakan seperti ini, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Anak-anak, bagian ayat Alkitab yang kita baca ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan sudah membuat musim yang ada di muka bumi ini. Termasuk di dalamnya adalah musim dingin, panas, kemarau, dan hujan, siang dan malam. Dan Tuhan berfirman, selama bumi ini masih ada, maka kita tidak perlu takut. Maka kita tidak perlu khawatir. Akan tetap Tuhan pelihara. Ada dingin dan panas, ada kemarau dan hujan. Begitupun dalam Mazmur 121 ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Wah, jelas sekali ya, berarti firman Tuhan ini, matahari itu ternyata tidak akan bisa menyakiti kita. Kenapa? Karena memang matahari diciptakan untuk seluruh makhluk hidup. Begitupun bulan yang menemani kita pada saat malam hari, ya, itu juga berguna bagi kita semua. Anak-anak, apa sih gunanya matahari dan musim kemarau itu? Begini, dengan adanya sinar matahari, maka
bumi akan diterangi. Bayangkan kalau tidak ada matahari, kita akan gelap gulita. Kita tidak bisa beraktivitas. Yang kedua, kalau tidak ada sinar matahari, maka sumber energi bagi makhluk hidup tidak ada. Karena sinar matahari itu dapat dijadikan sebagai sumber energi bagi seluruh makhluk hidup. Sinar mataharinya juga berguna bagi kulit kita atau bagi tulang kita, bagi kesehatan kita. Sinar matahari pagi, makanya waktu kita pagi-pagi kita berjemur. Ya, kita berjemur, kita manfaatkan sinar matahari pagi. Yang ketiga, untuk fotosintesis tumbuh-tumbuhan sangat membutuhkan itu. Yang keempat, untuk mengeringkan semua benda yang basah tentunya. Coba kalau benda yang basah itu tidak ketemu sinar matahari. Contohnya, orang tua kalian sudah mencuci baju, lalu dijemur, mataharinya tidak kelihatan, tidak terbit, ya, tidak kelihatan sepanjang hari, 2 hari, 3 hari, hujan terus, waduh, nggak kering-kering. Nah ya, tidak kering-kering nanti bajunya. Tetapi kalau ada sinar matahari, maka yang basah itu bisa dikeringkan. Nah, anak-anak semua, mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kita terang matahari. Nah, dengan adanya sinar matahari itu, kita dapat melakukan berbagai macam kegiatan. Kita bisa bermain dengan teman-teman di luar, kita bisa bermain sepak bola, kita bisa beraktivitas jika hari sudah terang. Lalu juga kalau ada lapangan, kita bisa bermain layangan dan berbagai macam-macam yang lainnya. Anak-anak, apa yang terjadi jika matahari tidak bersinar? Sudah pasti bumi akan menjadi gelap dan kita tidak bisa beraktivitas. Contohnya, kita tidak dapat lagi bermain, ya, karena kita tidak tahu mau bermain apa kalau gelap terus. Lalu orang tua tak dapat bekerja karena malam terus gelap gulita. Lalu makhluk hidup akan kekurangan energi. Kita akan lemas, ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur waktu hujan, kita juga tetap bersyukur ketika Tuhan memberikan musim kemarau atau memberikan panas dan berkepanjangan. Ingatlah bahwa Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya, bahwa Tuhan memberikan itu pasti ada manfaatnya, ya anak-anak ya. Nah, kesimpulan kita hari ini, kita harus senantiasa bersyukur atas matahari dan musim kemarau yang Tuhan ciptakan. Tidak boleh marah-marah. Aduh, sudah 3 bulan tidak turun hujan, kayak apa sih ini Tuhan ini? Tak boleh. Kita tetap bersyukur karena Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya tepat pada waktunya. Dengan sinar matahari, kita juga bisa beraktivitas. Baik anak-anak, demikian materi pelajaran hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.